Oke, shalom. Saya akan melakukan tugas parsing Yunani 2. Nah, kenalkan, nama saya Giovanni Emor dan saya akan melakukan parsing di kitab Titus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Kita akan mulai di Titus pasal 1 ayat 5. Toto, kata ganti penunjuk nominatif genatif tunggal, yang kata dasarnya adalah to, yang artinya adalah ini. Selanjutnya karin, yaitu kata depan. Karin yang artinya adalah karena. Selanjutnya apelipon, aorist indikatif aktif satu tunggal, yang dimana kata dasarnya apoleipo, yang artinya adalah saya pergi. Dan selanjutnya kata C, kata ganti pribadi kedua akusatif tunggal, yang kata dasarnya adalah su, yang artinya adalah kamu. Dan selanjutnya N, kata depan, kata dasarnya adalah N dan artinya adalah di, krete, kata benda feminim datif tunggal, kata dasarnya adalah krete dan artinya adalah kereta. Selanjutnya ina, yaitu kata sambung, yang kata dasarnya tetap ina dan artinya adalah meskipun. Selanjutnya kata ta, kata sifat nominatif akusatif jamak, kata dasarnya adalah ta, yang artinya adalah itu. Dan selanjutnya leiponta, leiponta yang adalah partisip present aktif nominatif akusatif jamak, kata dasarnya leipo, yang menjadi artinya adalah kekurangan. Dan selanjutnya epidiortose, yang adalah akusatif subjektif dua tengah tunggal, kata dasarnya epidiorto, yang artinya adalah menata. Dan selanjutnya adalah kai, yaitu kata sambung, kata dasarnya adalah tetap kai dan artinya adalah dan. Selanjutnya kata teses, akusatif subjektif aktif dua tunggal, yang kata dasarnya adalah katistemi, yang artinya adalah menunjuk. Dan selanjutnya kata adalah kata depan, kata dasarnya kata, yang artinya adalah menurut. Dan selanjutnya polin, kata benda feminim aktif akusatif tunggal, kata dasarnya polis, yang artinya adalah kota. Dan selanjutnya presbyteros, kata sifat maskulin akusatif jamak, yang kata dasarnya itu prebuteros, yang artinya adalah penatua. Selanjutnya host, kata keterangan, kata dasarnya host, yang artinya adalah seperti. Dan selanjutnya ego, kata ganti orang pertama tunggal, kata dasarnya tetap ego, artinya adalah aku. Soy, kata ganti orang kedua datif tunggal, kata dasarnya adalah su, yang artinya adalah kamu. Dan selanjutnya yang terakhir dieta samen, dieta samen, yang adalah aorist indikatif tengah satu tunggal, kata dasarnya diataso, yang artinya adalah pesankan. Masuk dalam terjemahannya adalah, karena itulah aku meninggalkan engkau di kereta supaya engkau
mengatur apa yang masih perlu diatur, dan menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nah, selanjutnya Titus 1 ayat 6. Dimulai dari A, kata sambung, yang kata dasarnya tetap A, yang artinya adalah jika. Selanjutnya, kata tis, kata ganti tanya maskulin nominatif tunggal, yang kata dasarnya adalah tetap tis, yang artinya adalah siapapun. Dan selanjutnya, estin, present indikatif aktif 3 tunggal. Kata dasarnya tetap estin, yang artinya adalah. Anekletos, kata sifat maskulin nominatif tunggal. Anekletos yang artinya adalah tercela. Nah, selanjutnya mias, kata sifat feminim genitif tunggal. Kata dasarnya adalah eis, yang artinya adalah satu. Dan selanjutnya gunaikos, kata benda feminim genitif tunggal. Kata dasarnya gune, yang artinya adalah istri. Dan selanjutnya anur, kata benda maskulin nominatif tunggal. Kata dasarnya tetap anur, yang artinya adalah suami. Selanjutnya tekna, kata benda nominatif akusatif jamak. Kata dasarnya teknon, yang artinya adalah anak-anak. Dan selanjutnya ekson, ya rumusnya adalah partisip aktif present maskulin nominatif tunggal. Ya, kata dasarnya adalah exo, yang artinya adalah memiliki. Nah, kata selanjutnya adalah pista, kata sifat nominatif akusatif jamak. Kata dasarnya adalah pistos, yang artinya adalah setia. Dan selanjutnya en, kata terhubung. Kata dasarnya me, yang artinya adalah tidak. Dan selanjutnya en, kata depan. Kata dasarnya adalah me, yang artinya adalah di. Dan selanjutnya kategoria, kata benda feminim datif tunggal, yang jadi kata dasarnya kategoria, artinya adalah tuduhan. Dan selanjutnya asotias, kata benda feminim genitif tunggal. Kata dasarnya asotia, yang artinya adalah perbuatan cabul. Dan selanjutnya kata kata sambung. Kata dasarnya adalah yang artinya adalah atau. Dan selanjutnya adalah anupotakta, kata sifat nominatif akusatif jamak, yang kata dasarnya anupotaktos, yang artinya adalah pemberontak. Termasuk dalam terjemahan. Terjemahannya adalah, yakni orang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, memiliki anak-anak yang percaya dan tidak dituduh hidup liar atau memberontak. Masuk dalam Titus pasal 1 ayat 7, ayat yang terakhir, kata dei, present indikatif aktif 3 tunggal. Kata dasarnya dei, yang artinya adalah harus. Selanjutnya kata gar, kata sambung. Kata dasarnya tetap gar, yang artinya adalah karena. Selanjutnya ton, kata sifat maskulin akusatif tunggal. Kata dasarnya adalah ton, artinya adalah itu. Dan selanjutnya episkopon. Episkopon, kata benda maskulin akusatif tunggal. Kata dasarnya episkopos, artinya adalah pengawas. Nah, selanjutnya
A. Anekleton, kata sifat maskulin akusatif tunggal. Nah, kata dasarnya anekletos, yang artinya adalah tak bercela. Nah, selanjutnya einai, kata keterangan present indikatif aktif. Kata dasarnya adalah eimi, artinya adalah menjadi. Selanjutnya host, kata keterangan. Kata dasar host artinya seperti. Dan selanjutnya teu, kata benda maskulin genitif tunggal. Kata dasarnya theos dan artinya adalah Allah. Dan selanjutnya oikonomon, kata benda maskulin akusatif tunggal. Ya, kata dasarnya oikonomos, artinya pengelola. Dan selanjutnya me, kata keterangan, dan kata dasarnya tetap sama me, artinya adalah tidak. Dan selanjutnya autade, autade kata sifat maskulin akusatif tunggal. Ya, kata dasarnya autades, artinya adalah keras kepala. Dan selanjutnya me, kata keterangan, kata dasarnya tetap sama me, dan artinya adalah tidak. Dan selanjutnya orgilon, kata sifat maskulin akusatif tunggal. Kata dasarnya orgilos, artinya adalah pemarah. Selanjutnya me, kata keterangan. Kata dasarnya me, artinya adalah tidak. Dan selanjutnya pa paroinon, kata sifat maskulin akusatif tunggal. Artinya kata dasarnya paroinos, artinya adalah pemabuk. Dan selanjutnya me, kata keterangan. Me artinya adalah tidak. Dan selanjutnya plu ple plekten. Plekten kata benda maskulin akusatif tunggal. Kata dasarnya plektes artinya adalah pemarah. Dan selanjutnya me, kata keterangan. Kata dasar tetap me artinya adalah tidak. Dan selanjutnya ais skrokede, ais skrokede kata sifat maskulin akusatif tunggal. Kata dasarnya aiskrokedes, yang artinya adalah seraka. Nah, terjemahannya adalah sebab seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat sebagai pengelola rumah Allah, tidak sombong, tidak cepat marah, tidak suka berkelahi, dan tidak serakah mencari keuntungan. Sekian dari bahasa dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.